Halo, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ika D. Angga Kusuma Mika dengan NIM 22085611109 dari kelas B dengan program studi informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang rekayasa pangkal lunak, khususnya pada analisis jurnal yang berjudul Sistem Informasi Penyewaan Rumah Kontrakan Berbasis Web dengan menggunakan metode prototype. Pertama, latar belakang. Kemajuan teknologi informasi seolah-olah membuat semua orang dapat mengetahui apa saja yang ingin mereka ketahui dengan segera. Sementara itu, seiring dengan lajunya gerakan pembangunan, organisasi publik maupun swasta semakin banyak yang mampu memanfaatkan teknologi informasi baru yang dapat menunjang efektivitas, produktivitas, dan efisiensi mereka. Penyewaan rumah kontrakan memegang peranan penting dalam kebutuhan perumahan banyak individu. Namun, pada kebanyakan kasus, proses penyewaan ini masih dilakukan secara manual. Dengan calon penyewa harus mencari informasi kontrakan secara langsung. Seringkali, hanya dari selembar kertas yang dipasang pemilik kontrakan di sekitar lokasi kontrakan, proses manual ini cenderung kurang efektif dan kurang efisien karena membutuhkan waktu yang cukup lama. Juga bisa menyebabkan biaya yang tidak terduga. Oleh karena itu, jurnal ini menggarisbawahi urgensi pembuatan sistem informasi berbasis web untuk menyewa rumah kontrakan. Tujuan utamanya adalah minimalisir waktu yang diperlukan untuk mendapatkan informasi tentang rumah kontrakan yang tersedia, memberikan kenyamanan dalam mencari, memesan, dan membayar rumah kontrakan, serta memudahkan proses pengolahan data bagi penyewa. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana desain sistem informasi penyewaan rumah kontrakan berbasis web dengan menggunakan metode prototype. Yang kedua, bagaimana pembuatan sistem informasi penyewaan rumah kontrakan berbasis web dengan metode prototype dapat meminimalisir waktu pencarian dan memudahkan proses penyewaan. Ya. Ada tujuan penelitian. Yang pertama, mengembangkan sistem informasi penyewaan rumah kontrakan berbasis web yang efektif dan efisien. Yang kedua, menganalisis keefektifan dan keterandalan sistem yang dikembangkan dengan metode prototype dalam menghadapi kebutuhan pengguna. Selanjutnya ada metode penelitian. Penggunaan metode prototype dalam pengembangan sistem informasi yang mencakup tahapan mengidentifikasi kebutuhan pengguna, pengembangan prototype, penilaian terhadap prototype, dan implementasi prototype menjadi sistem yang dapat digunakan. Dari jurnal ini, terlihat bahwa penelitian dilakukan dengan tujuan mengatasi kendala dalam proses penyewaan rumah kontrakan melalui penggunaan sistem informasi berbasis web dengan metode prototype untuk mempercepat dan mempermudah proses pencarian, pemesanan, serta pembayaran rumah kontrakan. Berbagai diagram seperti use case diagram, ERD, sequence diagram, dan lain-lain, dan implementasi program digunakan untuk mendukung model dan hasil penelitian yang diusulkan. Selanjutnya, yang pertama ada use case diagram. Use case diagram ini digunakan untuk mengilustrasikan interaksi antara pengguna sistem dengan sistem yang akan dikembangkan. Misalnya, ada user umum, melihat dan mencari data kontrakan. Setelah itu ada melihat dan mencari berita. Berita ini maksudnya situasi kontrakan. Setelah itu ada menambahkan komentar pada kontrakan, seperti kesan. Selanjutnya, ada ERD, Entity Relationship Diagram. Ini digunakan untuk memvisualisasikan hubungan antara entitas atau objek yang ada dalam sistem informasi penyewaan rumah kontrakan. ERD ini adalah contoh ERD. Next. Selanjutnya ada sequence diagram. Sequence diagram digunakan untuk memperlihatkan interaksi antara objek dalam suatu skenario tertentu. Berikut adalah contoh sequence diagram. Selanjutnya ada analisasi kebutuhan fungsional. Pada bagian ini, penjelasan diberikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan terkait perancangan aplikasi sistem informasi penyewaan rumah kontrakan berbasis web dengan menggunakan metode prototype. Ini meliputi analisasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional aplikasi. Yang pertama ada autentikasi pengguna. Sistem harus memungkinkan pengguna untuk melakukan login dengan username dan password. Yang kedua, akses ke fungsi tertentu harus disesuaikan dengan peran pengguna.
seperti admin, pemilik kontrakan, pencari kontrakan, dan lain-lain. Selanjutnya ada pencarian dan penyewaan kontrakan. Pengguna harus dapat mencari kontrakan berdasarkan lokasi, harga, dan fasilitas yang diinginkan. Sistem harus memungkinkan pengguna untuk memesan kontrakan yang tersedia. Ini ada manajemen data. Admin harus dapat mengelola data pengguna, kontrakan, dan pemesan. Selanjutnya, analisasi kebutuhan non-fungsional. Pada bagian ini, mencakup perangkat keras dan perangkat lunak yang dibutuhkan untuk menjalani aplikasi dengan baik. Ini termasuk ke aspek-aspek seperti kecepatan prosesor, kapasitas memori, mouse, keyboard, dan lain-lain. Pertama ada keamanan. Sistem harus mengimplementasikan fitur keamanan yang melindungi data pribadi pengguna dan informasi sensitif lainnya. Performa. Sistem harus memberikan respon yang cepat dalam menyajikan informasi terkait kontrakan yang tersedia dalam proses pemesanan. Ketiga, ada ketersediaan. Sistem harus tersedia dan dapat diakses oleh pengguna pada saat yang diperlukan tanpa adanya gangguan layanan. Selanjutnya, kesimpulan. Di kesimpulan, penulis menguraikan kesimpulan yang objektif secara pribadi dengan melihat subjek yang telah diamati. Berikut uraian kesimpulan penulis. Aplikasi ini dapat membantu dan memudahkan pengguna atau pengunjung dalam mendapatkan informasi tentang sistem informasi sewa rumah kontrakan. Yang kedua, membantu konsumen dalam memberikan informasi kepada konsumen tentang kamar yang sudah terisi dan memungkinkan pelanggan mendapat detail informasi tentang sewa rumah kontrakan yang dicari. Selanjutnya, ada saran. Saran-saran yang diberikan penulis pada program sistem informasi penyewaan rumah kontrakan berbasis web pada jurnal ini sebagai berikut. Yang pertama ada, dengan adanya fasilitas internet, akan tercipta kesempatan seorang untuk melakukan tindak kejahatan atau yang disebut cybercrime, sehingga di masa depan sistem informasi ini perlu dilengkapi dengan sistem keamanan. Yang kedua, ada untuk mengantisipasi kerusakan sistem maupun perangkat keras, maka sebaiknya dalam jangka waktu tertentu dilakukan backup data dari database yang dibuatkan ke dalam penyimpanan luar baik berupa hard disk, CD, dan lainnya. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.